Streamer cewek. Lagi-lagi ada drama mengenai streamer cewek di turnamen game Marvel Rivals. Wah, ada apa ini, No? Ini menurut gua seru banget ya, dan lagi rame diomongin di timeline gua setidaknya. Ada seorang streamer cewek yang ngaku gamer itu kayak semacam ribut sama gamer cowok. Perbedaan pendapat gitulah. Masalahnya ends up sampai si cowok di-kick dari turnamen. Itu semua berawal dari klip ini. Do you understand? No, it's Well, not. you've been making Get me feel like shit. in! Of course I'm gonna How play. do you not see the problem right now? Wait, first of all, it's Deadass Kingsman, like, shut the up. Okay, bro. You're doing Ada apa, No? Kok tiba-tiba bisa terjadi? What's the problem? Dan dari drama ini, menurut gua, yang paling dirugikan, selain si cowok yang ribut sama cewek itu karena di-kick dari turnamen, adalah komunitas cewek-cewek streamer dan cewek-cewek gamer. Lagi-lagi satu cewek ngerugiin cewek-cewek lainnya. Yes, satu cewek ini menurut gua ya, menurut keyakinan gua, itu merugikan cewek-cewek gamer dan streamer lainnya. Kenapa bisa begitu dan apa yang sebenarnya terjadi, No? Jadi ini adalah kontroversi antara dua orang gamer dan streamer. Yang pertama cowok namanya Kingsman, dan yang satu lagi cewek namanya Cece atau Sisi, gua tau lah, tapi kita panggilnya Cece aja lah. This is a simplification of what Twitch streamer Kingsman 265 says he experienced recently. In an hour-long YouTube video, he detailed a breakdown in teammatch synergy during a tournament hosted by a creator named Basim ZB. The event was meant to celebrate the new Marvel Rivals hero Deadpool via a creator cup costing of 48 influencer. By its nature and despite the cash prizes, this tournament wasn't necessarily meant to be a try-hard esport experience. But for Kingsman 265, the Deadpool Creator Cup was a big deal. A win could catapult his career in a way that simply streaming Marvel Rivals on his lonesome couldn't. The money will also be life-changing for him as someone who doesn't have any, he claimed. Jadi suatu hari ada turnamen Marvel Rivals, kayaknya unofficial, kayaknya menurut gua. Karena dia ada ini bukan sama Marvel Rivals itu sendiri, tapi sama Basim, salah satu kreator juga. Tapi untuk menyambut kehadiran Deadpool sebagai salah satu hero baru di Marvel Rivals. Ya, turnamennya kali ini bukan yang antara tim e-sport lawan tim e-sport, melainkan kreator lawan kreator. Jadi kreatornya mungkin dikocok random, ngebentuk sebuah tim, dan akhirnya mereka ya jadi tim yang mesti ngelawan kreator-kreator lain. Isinya ada 48 kreator, streamer atau konten kreator atau gamer yang emang pada main Marvel Rivals, dan si Kingsman ini ada di dalam timnya si Cece. Nah, siapa itu Cece? Cece ini ya sebenarnya dia gamer lah, tapi ya skillnya menurut gua so-so, dan dia akan menjadi kapten di timnya Kingsman yang berisikan 5 streamer lainnya. Dan pada saat pertandingan berlangsung, inilah yang terjadi. Okay, guys. Pace and point proven right now. Do you understand? No, it's not. You've been making Get me feel like shit. in! Of course I'm gonna How play. do you not see the problem right now? wait, first of all, it's Deadass Kingsman, like, shut the up. Okay, bro. You're doing too much. Lucy's not even on Invis. Oke, pertama Marvel Rivals itu apa sih, No? Marvel Rivals itu Overwatch tapi lebih kuning. Dan jujur lebih bagus. Gue pernah mainin gak lama. Menurut gue nggak terlalu jago, tapi setidaknya gue ngerti basicnya. Dan setidaknya ketika gue nggak jago, gue nggak akan pakai role-role yang krusial lah untuk tim gue. Ya kalian tau lah, biasanya role-role krusial untuk sebuah tim dalam game yang ada peran-perannya kayak gini, ada role-role kayak gini di shooter game, hero role, apa sih sekarang nama genrenya? Hero shooter. Gue nggak bakal jadi duelist yang damage dealer. Gue biasanya kalau nggak jadi tank, ya jadi support. Biasanya gue itu pakai Doctor Strange atau nggak PD Parker. Ya tanker-tanker aja lah buat ngebantuin tim gue, dan emang gue udah siap mati. Nah, di permainan kali ini intinya ada orang lain, bukan si Cece. Itu tuh pakai Black Widow. Black Widow ini duelist, damage dealer. Udah mesti orang yang istilahnya jago menurut gue ya. Menurut keyakinan gue dalam game ini mesti jago banget. Mesti jago ngehit, mesti one hit kill, bahkan intinya lu bener-bener mesti apa ya, kalau main tuh gitu lah, lompat segala macam dan lain-lain. Yang ternyata skornya itu kocak banget. Lu lihat tadi kagak ada ngebunuh, mati doang. 0-5-0, bahkan gak ada assist. Nah, si Kingsman ini skornya 18-2-1. Berarti kill 18, mati 2, assist 1. Kelihatan lah ya jagonya di antara semuanya yang lain. Lu lihat aja nih yang lain ya, dapetnya 6, 3, 5, 10, ada nih yang lumayan. Tapi intinya kelihatan lah kalau dia ini jago banget, dan dia kasih saran ke si Zaza untuk lu ganti. Lu jangan pakai Black Widow lagi, lu kagak cocok. Lu jadi duelist tapi kagak beres, ngekill kagak, nge-assist kagak. Correct me if I'm wrong, setahu gua assist itu, lu tau assist gak sih?
intinya lu udah ngedeal damage ke orang-orang, tapi bukan lu yang kill gitu loh, bukan lu yang last hitnya. Jadi kalau lu banyak assist masih fine lah. Bisa jadi kan lu gak hoki, bisa jadi lu emang ngedamage dealer, tapi mungkin teman-teman lu yang eksekusi untuk killnya dan lain-lain. Menurut gue itu wajar banget. Tapi kan 0-5-0 berarti lu nggak ada assist sama sekali, berarti lu jelek banget. Either lu nggak bisa pakai Black Widow atau lu emang nggak bisa main, pura-pura bisa main doang. Makanya disaranin lah berantem tadi dia tuh di obrolan bahwa lu jangan pakai Black Widow gitu loh, lu gantilah apa kek gitu loh, tanker kek, support kek, apa kek yang nggak usah ngehit gitu. Yang penting lu support tim lu biar nggak mati, atau lu tankin biar lu yang mati bukan teman-teman lu. Tapi tim leadernya si Cece entah karena mungkin temen baik kali ya sama si Zaza ini atau gimana, atau merasa kayak ikutan terserang gitu, nggak terima dan bilang bahwa lu diem aja, lu nggak ngerti, lu tahu apa gitu loh. Wait, first of all, it's That ass Kingsman, like shut the up. Okay, First of all, bro. You're doing too much. Lucy's not even on Invis. Second of all, you're getting value because No. She shouldn't be dead. Yes. I'm You're getting only value able because to I'm rekill them because 1v6ing. full healing for you, bro. Yes, Zaza is 0-5, but we won the point, bro. Why? Because they were hard. Like 4 30 people seconds are dying before here. you That attack. means Get ready. 4 of their util, 4 of their resources are all spent on Zaza. Terus bahkan dia pakai penjelasan yang menurut gue tuh kagak make sense. Gue lagi-lagi gue newbie banget lah di Marvel Rivals. Gue nggak main banyak, nggak main lama. Tapi buat gue nggak make sense gitu. Alasannya bener-bener alasan apa ya? Orang culun yang kagak mau terima kalau lu culun dan nggak ngerti strategi cara main game gitu loh. Masa dibilang kalau Black Widow itu udah berjuang ngabisin resource alias tenaga, skill, ulti dari tim lawan sehingga dia bekerja dengan baik gitu loh. Itu tanker yang harus kayak gitu ya gak sih? Terus katanya si yang jago itu Kingsman dapat poin ya gara-gara mereka semua yang udah bantu ya biasalah nge-assistin segala macam. Kalau assist keluar poinnya nggak 0. Ya jadi intinya deh udah chaos lah, udah kagak jelas lah, dan lu pada juga pasti ngerti. Ini mah kagak bener. Yang ada lu cuma ngomong doang tapi nggak berdasar dan argumennya kosong. Nah dari situ sebenarnya kan harusnya udah selesai ya. Intinya sih si Cece harusnya minta maaf dan ya udahlah gitu loh, own it gitu loh. Kalau lu jadi leader lu kurang bagus, lu nggak bisa making decision yang bagus, lu malah nge-ignore saran-saran yang emang sebenarnya masuk akal. Dan si Kingsman 265 ini tuh bukan sembarang orang. Dalam artian tuh dia bukan kayak player yang jago doang. Dia emang beneran jago. Jagonya itu banget jago. Kayak lu kalau main di game FPS Marvel Rivals dan lu pengen menang, lu pastiin yang namanya Kingsman itu masuk dalam tim lu. Kenapa no? Emang dia sekuat apa? Dia sejago apa? Well, dia memang bukan bagian dari e-sport manapun. Tapi dia adalah orang yang melakukan ini. I hit rank 1 on PC with a controller. No, this is not clickbait. No, it was not early season. I actually did hit rank 1. Initially, I really wanted to do this challenge, solo queuing entirely in order to... Yeah! Let's go! Let's go! I got it! Oh my god! Yo! Yes, dia adalah orang nomor 1 di Marvel Rivals yang pakai controller untuk main di PC. Man, kalau gue jadi ketua tim di sana, gue butuh dia di tim gue. I don't give a any crap. Pokoknya dia mesti ada di tim gue. Nggak peduli orang-orang bilang apa. Tapi sepertinya Cece ini nggak terima, dan bahkan setelah kejadian dia malah kayak ngeledekin, ngerusuhin, dan jadi makin keruh suasana gitu. Masih nggak terima salah, masih kekeh gitu loh. Bahkan sampai ke Discord dia ribut. Intinya dia ngasih tahu lah, that was I was thinking putting all energy to become T500 on PC and control. Pokoknya ngasih tahu lah kalau si Kingsman ini nih adalah orang yang jago gitu loh. Terus dibalas sama si Cece apa? I'm pretty sure he spent all 20 years of his life inside playing video games, which is why he lack of social skills. Lalu kan streamer juga. Lu gamer juga. Masalahnya saran dia bagus. Kalau misalnya saran dia nggak bener ya gue setuju lah, nih orang bacot doang gitu loh. Masalahnya dia emang buktiin dia terbaik. Dia tahu apa yang terbaik untuk timnya karena dia main game ini let's say 20 tahun ya kata lu gitu ya. Nggak 20 tahun juga sih, tapi ya lu yain gak sih? Got your best player kick from the team. Goodbye 40k. Hello good vibes. 3k and we got better players and vibes now. Jadi dia itu beralasan lebih baik dia nge-kick si Kingsman karena si Kingsman ini tuh intinya ngerusak vibes. Ngerusak vibes. What do you mean? Anjir, sebenarnya sih sejujurnya udah banyak banget list dalam kepala gue yang gue bakal kick dari hidup gue kalau itu alasannya cuma ngerusak vibes. Like, seriously. Tapi kan itu gak bisa gue lakuin gitu. Dan masalahnya orang yang di-kick adalah orang yang doing the right things, did the right call kalau bahasa-bahasa anak-anak FPS lah ya. Intinya mereka kalah. Terus banyak yang komplain dong, ini gimana sih leadershipnya dan lain-lain. Tapi menurut dia kayak lagi-lagi ngerusak vibe, disrespect dan lain-lain. Bro, gue gak tahu lu pada pernah main game dalam turnamen dan dalam tim apa enggak. If you got someone who are really bad at a game, ya you kick him out lah, ganti pemain lain lah, as simple as that. Ya sorry, dunia ini nggak
rainbow and sunshine gitu loh. Ini dunia kompetitif, kompe, dan ya udah ganti orang. Imagine tim bola lu ya. Imagine City atau MU ya. Aduh MU juga ada player. Gini deh. Imagine Liverpool ya. Itu nggak nge-kick player terburuknya hanya karena jangan nanti ngerusak vibe. Imagine Arsenal ngebentuk timnya itu bagaikan vibe gitu loh, bukan bagaikan mana yang paling baik pada posisinya gitu. Dan emang mesti diganti karena dia lagi jelek atau dia emang nggak cocok di posisi itu. You ruin the whole fun for vibes. You ruin the whole competition for jangan sampai ada yang merasa tersinggung. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Kingsman a meta slave? I know he plays Magic, and I know Magic isn't meta. The reason why I called him a meta slave was because the first conversation we ever even had was that he wanted the triple support. Then the second day of scrims, his first conversation with me was that he wants us to run triple support. And then the conversation came to Peel. He wanted the perfect counter to Hulk, Venom, Spider-Man with Bucky, and he was very adamant about that. He didn't want to even try playing Black Widow. Whenever I signed up for the tournament, no one knew it was going to have a prize pool. No one knew it was going to have $40,000. All it said was creator cut. Nah intinya tuh dia bikin video permintaan maaf. Intinya dia kayak ngerasa nggak adil lah. Maksudnya gue yang diserang gitu kan. Karena dia pengen vibe, pengen seru-seruan kan, kita kreator nggak tim e-sport. Setuju banget gue itu. Terus dia bilang adalah kayak ini turnamen nggak ada yang tahu kalau bakal ada hadiah gitu. Nggak akan ada hadiah 40.000 US dollar yang kalau dirupiahin itu segini. Jadi kayak orang-orang pengen fun aja gitu. Nggak tahu, pengen fun. Did you guys know there's going to be a $40,000 Marvel Rivals credit tournament happening next Sunday the 18th? And I get to be team captain. Lalu pas pengumuman yang ngomong diri ada 40.000 gimana sih? Tapi ends up si Kingsman ini di-kick dari turnamen. Gue juga menurut gue big question mark buat panitia kenapa dia yang di-kick. Karena setelah gue cari tahu bukan si Cece-nya yang nge-kick tapi ya panitianya gitu loh. Ya, ini panitianya nge-sims atau apakah, jadi curiga gue. Terus tiba-tiba jadi ada movement kayak gamer girl support gamer girl, yang dimana tiba-tiba ya si Kingsman-nya dikatain I need this for my college. I need this for my college. I have about 6 or 7 more years. ya gue pribadi juga mau sih. $40.000 lo kagak mau. Ya lu pada cewek-cewek mungkin udah pada hidup dari simper dan daripada orang-orang yang suka donate. Tapi Kingsman ini memang udah jago tapi belum semakmur lo ya. Ya dia mau fokus dapat duitnya, masa nggak boleh? Masa diledekin for my college money. Dan akhirnya itulah yang terjadi so far. Kemarin si Kingsman akhirnya streaming lagi di Twitch, ngejelasin semuanya dan lain-lain. Tapi somehow banyak orang yang ngedonate dia, nge-support dia, nge-subscribe dia, ngasih bits dan ngasih donation, sehingga dia semacam kayak kekumpul duit sedih lah, duit support juga lah, dimana dia udah di-kick tapi dia tetap dapat duit yang menurut gua ya lumayan lah, yang kayak ngasih tahu kalau gamer support gamer atau apalah gitu lu namain. Tapi ya intinya setidaknya Kingsman bisa nggak pulang dengan tangan kosong karena banyak orang yang berusaha untuk nge-support dia, untuk dia bisa bayar tuition dan lain-lain. Di sisi lain Cece juga udah bikin permintaan maaf panjang lah di video di Twitter, tapi ya intinya orang-orang pada nggak percaya karena dia diem-diem masih nggak rela. Dan permintaan maaf yang gue malas bahas itu lebih panjang lagi, ntar kita lu cari aja sendiri, lu baca sendiri aja, yang intinya kayak masih nggak mau disalahin. Dan di awal gue udah bilang bahwa kenapa sih hal ini tuh kayak sesuatu yang bakal ngerugiin cewek-cewek di internet. Karena lagi-lagi cewek-cewek di internet bakal balik ke stereotipikal yang paling disebelin sama cowok-cowok, yaitu adalah cuman modal cewek dan nggak mau disalahin, dan apa-apa cewek support cewek. Itu hal yang bagus, gue setuju banget cewek support cewek dan lain-lain. Tapi ini bakal jadi makanan misoginis paling enak gitu loh, makanan patriarki paling enak untuk ngebuktiin kalau scene gamer jangan dimasukin cewek, scene turnamen jangan dimasukin cewek, scene streaming dan kreator jangan dimasukin cewek. Ya jadi drama patriarkal yang paling patriarkal suka gitu, yang jadi orang-orang perang gender suka gitu, dimakan kan nih main gender-genderan gitu hanya karena lu cewek. Tapi ya si cewek ini juga nyebelin pakai kartu woman support woman untuk ini semua. Hanya karena dia cewek lu belain. Nggak gitu dong ya, lu orang jadi bete dong sama lu. Dan dramanya dimakan sama patriarkal dan misoginis untuk kayak nah kan cewek kan gitu kan, kena lagi kan. Ini semua jadi nge-set back ke belakang lagi ke zaman era-era gaming, era misogini, dan mesti cowok aja yang main game, cewek main Barbie aja dan lain-lain gitu. Gue sangat mengecam itu. Gue juga nggak setuju sama hal misoginis tersebut, dan gue juga nggak setuju sama cewek-cewek yang memanfaatkan keceweannya dan cewek bela cewek hanya karena dia cewek. Jelas-jelas temen
temen lu nggak jago main, temen lu harus ganti nggak main Black Widow. Jangan dibelain hanya karena dia cewek, dan jangan karena hanya ada cowok yang ngasih tahu lu what's better. Ya kalau emang fakta dia lebih ngerti Marvel Rivals dan lebih jago Marvel Rivals daripada lu, ya lu dengerin. Ini yang gue juga yakini bagus gitu ya. Kalau lu emang jago dan lu bisa buktiin dia salah, ya buktiin gitu. Misalnya si cewek ini yang pakai Black Widow, gue buktiin enggak, gue jago, lu yang cupu gitu ya. Lu buktiin dengan lu kill banyak, lu beneran bisa carry the whole team, ya oke gitu ya nggak sih? Tapi kalau misalnya enggak, ya nurut. Nggak peduli dia cewek atau cowok gue ya gitu. Misalnya lu cowok nih dikasih tau sama cewek, lu jelek main jadi Doctor Strange, lu ganti ini aja, ya ganti. Emang nyatanya lu lebih bagus main yang lain kok. So yeah, that's all about it, the drama yang kalian mau tahu. Gue orang yang sangat tidak setuju juga kalau hal ini dijadikan perang gender tentang mana cewek mana cowok yang mana lebih bagus. Cewek mesti main game, cewek jangan main game dan lain-lain. Menurut gue gaming for all, streaming for all, creator for all, mau lu cewek mau lu cowok. Dan ya pesan gue kalau lu culun, nurut sama yang pro. Bukan karena lu cewek atau cowok, karena lu culun. Tapi kalau kalian tidak setuju, kalau kalian punya kritik, silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan ya, komentar hari ini datang dari video gue yang nge-review JJK ya, 3 episode awal season 3 The Calling Game. Dan komentar datang dari Astronaut 079. Fans JJK Binding Foe supaya anime dapat animasi luar biasa tapi kemampuan literasi mereka diambil. Anjir men, sumpah men, gue adalah orang yang bersyukur episode 3 bisa sebagus itu, PPT-nya sebagus itu, dan gue jadi ngerti padahal gue bukan fans. Lu pada ngamuk malah fansnya, gimana sih? Emang fans JJK ini pengennya ngelihat berantem-beranteman dong sama Gojo-nya bangkit lagi, amanai. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.